Jika kamu mendengar kata katrol, apakah yang ada di benakmu adalah sebuah roda yang diikat dengan seutas tali dan biasa digunakan untuk mengambil air di sumur? Jika memang iya, ternyata tanpa disadari, kamu sudah mengenal apa itu katrol. Setidaknya tidak terlalu asinglah dengan alat yang satu ini. Nah, pada video kali ini aku mau membahas salah satu pesawat sederhana yaitu jenis katrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel ini. Terima kasih aku ucapkan buat kamu yang selalu setia untuk belajar bersama di sini. Dan buat kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Pada video sebelumnya, aku sudah membahas pesawat sederhana jenis tuas dan bidang miring. Ternyata, selain tuas dan bidang miring, katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Berdasarkan definisinya, katrol merupakan jenis pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk mengangkat dan menarik benda yang berukuran berat. Oh ya teman-teman, ternyata katrol itu dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya diletakkan pada tempat yang tetap, sehingga saat digunakan, katrol tidak akan berpindah tempat. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang digunakan akan sama besar dengan berat bebannya, sehingga menghasilkan keuntungan mekanis yang bernilai 1. Adapun katrol tetap dapat kamu temukan di kehidupan sehari-hari, yaitu pada tiang bendera dan sumur timba. Nah, yang kedua yaitu katrol bebas. Katrol bebas ini berlainan dengan katrol tetap, di mana katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak ditempatkan pada suatu tempat yang tetap, sehingga katrol akan bergerak bebas atau berpindah saat digunakan. Pada katrol ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik beban bernilai setengah terhadap berat bebannya. Oleh karena itu, keuntungan mekanis pada katrol ini bernilai 2. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat kamu temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Nah, yang ketiga yaitu adalah katrol majemuk atau katrol gabungan. Pada katrol ini merupakan gabungan antara katrol tetap dengan katrol bebas. Jadi model katrolnya ada 2, yang dimana yang di atas merupakan katrol tetap dan yang di bawahnya adalah katrol bebas, seperti pada gambar berikut ini. Keuntungan mekanis pada katrol majemuk bisa dilihat dari berapa jumlah tali yang digunakan atau katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Katrol majemuk sering digunakan dalam bidang industri, yaitu untuk mengangkat alat-alat yang cukup berat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal katrol. Ini katrol tetap ya yang pertama. Seperti rumus yang aku jelaskan di awal video tadi, bahwa katrol tetap itu memiliki rumus FK sama dengan FB ini, ya. Dimana FK ini adalah gaya kuasa dan FB ini adalah gaya beban. Jadi nilainya sama. Kalau FK-nya 1 berarti FB-nya 1. Begitu juga kebalikannya. Dan pada katrol tetap ini teman-teman memiliki keuntungan mekanis yang nilainya 1. Nah, namun kalau teman-teman tidak percaya bahwa katrol tetap memiliki KM1 bisa menggunakan rumus ini nih, di mana KM sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa atau FB dibagi FK. Nah, untuk tahu lebih lanjut kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah seorang pekerja pada bangunan menaikkan pasir dengan cara seperti pada gambar di bawah ini ya. Jadi kalau kita lihat ini seperti menimba berarti katrol tetap ya. Tentukan gaya yang dikeluarkan oleh pekerja jika beban seberat 50 Newton dan keuntungan mekanis dari katrol. Nah, kita tahu buat di satu dulu langsung deh. Di satunya adalah ini adalah beban seberat berarti FB-nya. FB-nya adalah 50 Newton. Yang ditanyakan adalah di 2 langsung gaya berarti FK ya gayanya. Gaya kuasa berarti gaya tariknya, terus KM. Nah, kalau sudah, langsung D3. Tadi baru aja aku jelasin bahwa nilai FK itu sama dengan nilai FB. Nah, kalau bebannya 50 berarti FK-nya berapa nih? Ya, sama. Artinya 50 Newton. Gitu ya. Nah, udah tahu nih ketemu FK-nya 50 Newton. Nah, kita masuk ke KM. Kak, tadi kan kakak bilang bahwa KM pada katrol tetap itu 1. Coba kita buktikan. Kita masuk rumus aja ya. FB dibagi FK. FB-nya berapa? 50 per 50. Hasilnya adalah 1.
Yes, benar. Jadi benar satu ya, nilai KM keuntungan mekanis dari katrol tetap. Kita masuk contoh yang kedua di katrol tetap. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua pada katrol tetap. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Anggap percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Hitunglah keuntungan mekanisnya. Nah, kalau teman-teman ketemu contoh seperti ini, berarti atau ketemu soal seperti ini, ada dua langkah yang harus teman-teman lakukan. Apa saja itu langkahnya? Nah, sebelum ke langkahnya, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ya. D1-nya ada massa benda, berarti M-nya adalah 50 kg. Lalu percepatan gravitasi nih. Percepatan gravitasi berarti G. G-nya adalah 10 meter per sekon. Lalu udah nggak ada lagi yang diketahui. D2, di sini ditanyakan adalah gaya untuk mengangkat. Berarti ini ya FK. FK-nya ditanyakan. Dan keuntungan mekanis berarti KM. Nah, KM-nya ditanyakan. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah pertama harus teman-teman lakukan atau teman-teman cari adalah pertama, langkah pertamanya, ini berarti D3 ya, kita jawab. Cari FB. Bagaimana cara mencari FB? Nah, FB ini nilainya sama dengan W atau berat beban. Ini FB adalah simbol yang digunakan pada katrokannya berupa gaya beban. Nah, W ini bagaimana caranya? Pada video sebelumnya aku udah pernah kasih tahu bahwa rumus W sama dengan M dikali G. Gitu teman-teman. Nah, M-nya berapa? Sudah ada nih, berarti masukin aja 50 dikali 10. G-nya 10 ya, hasilnya adalah 500 Newton. Nah, sudah dapat W-nya nih atau FB-nya. Nah, pada katrol tetap, nilai FK itu teman-teman sama dengan nilai FB. Nah, karena FB-nya ini adalah 500 nih, FB-nya adalah 500, berarti FK-nya berapa? Yes, 500 Newton juga gitu. Nah, udah ketemunya FK-nya berapa? Lalu kita mau mencari KM. Nah, KM walaupun kalian tahu KM itu nilainya 1 pada katrol tetap aja pakai rumus yuk. FB dibagi FK sama dengan FB-nya berapa? 500 dibagi 500. Hasilnya adalah 1. Sudah ngerti bagaimana cara menghitung jika ketemu soal seperti ini. Yuk kita lanjut ke katrol bebas. Nah, pada katrol bebas ini, beda lagi teman-teman. Ini rumusnya aku tulis lagi seperti di video awal tadi. Di mana rumus katrol bebas itu FK sama dengan setengah dikali FB. FK adalah gaya kuasa dan FB adalah gaya beban. Keuntungan mekanisnya juga sama mencarinya FB dibagi FK ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua pada katrol bebas. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Anggap percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Hitunglah keuntungan mekanisnya. Nah, ini contohnya sangat mirip dengan contoh yang kedua pada katrol tetap ya. Cuma ini karena katrol bebas, cara hitungnya agak sedikit berbeda. Nah, kayak biasa kita buat di satu dulu apa yang diketahui. Pertama ada massanya 50 kg. Lalu ada gravitasi buminya 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah gaya untuk mengangkat, berarti FK, dan KM. Nah, ada dua langkah nih, kayak tadi. Langkah pertamanya adalah teman-teman mencari FB-nya dulu. Bagaimana mencari FB? Pakai rumus M dikali G. M-nya 50 dikali 10, hasilnya adalah 500 Newton. Ketemu nih. Tapi kalau katrol bebas kan FK-nya punya cara ya. Nah, ini langkah pertama. Langkah keduanya baru kalian nyari FK. FK rumusnya adalah setengah kali FB. Nah, setengahnya, FB-nya tadi berapa? 500 dikali 500. Hasilnya adalah coret-coret 250 Newton. Selanjutnya kita masuk yang terakhir nih, KM-nya berapa? Nah, baru di sini mencari KM. KM-nya sama dengan FB dibagi FK. FB-nya berapa? 500 dibagi 250. Berarti KM-nya 2. Gitu.
Jadi ada dua langkah. Pertama, cari dulu FB-nya dengan rumus M kali G. Setelah itu baru cari FK. Nah, setelah FK baru ke KM nih, karena ada dua soal yang dicari. Nah, ini untuk mencari KM-nya, FB dibagi FK. Gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke katrol majemuk atau gabungan, di mana berarti ada katrol tetap dan ada katrol bebas. Rumusnya itu hampir sama, tapi kalau pada katrol majemuk ini, keuntungan mekanisnya itu sama dengan jumlah tali. Jadi, kalian bisa mendapatkan KM-nya hanya dengan melihat jumlah talinya gitu. Nah, ada rumusnya juga KM sama dengan FB per FK. Kayak tadi ya, sama. Kita langsung aja ke contoh soal. Contoh yang pertama, lihat gambar di samping, ini di bawah. Berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik beban? Nah, berapakah gayanya nih? Kalau kita lihat, ini adalah FB ya. Karena ini beban, berarti kita buat D1 dulu aja. FB-nya adalah 60 Newton. Terus, ada lagi nggak? Ada KM dong. Tadi kan aku kasih tahu KM pada katrol gabungan atau katrol majemuk itu adalah jumlah tali. Kalau kita talinya berapa nih? Talinya ada 1, 2, 3. Berarti KM-nya ada 3. Terus udah ya, D2 ditanyakan FK. Nah, masuk D3. Cara mencarinya gimana? Kita buat rumus segitiga nih. Aku kan selalu kasih tahu rumus segitiga. Kalau rumusnya kan KM sama dengan FB per FK. Berarti KM-nya di mana? KM-nya di kiri, FB-nya di atas, FK-nya di bawah. Nah, berarti caranya apa? Nah, FK sama dengan FB dibagi KM. FB-nya 60 dibagi 3, hasilnya 20 Newton. Gitu, ada nggak ya? Oh, ada nih, jawaban yang B. Wah, ternyata jenis katrol itu ada banyak ya. Tidak seperti yang kamu pikirkan, seperti tiang bendera atau sumur timah saja. Nah, untuk menambah pemahaman kamu, silahkan kerjakan soal-soal di akhir video ini ya. Selamat belajar, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.